di tahap ini. Bapak Ibu teman-teman, Bapak Dinas Pendidikan yang saya hormati, di laporan ini mungkin perlu kami menyampaikan bahwa portal baik ini adalah salah satu inovasi yang coba dikembangkan oleh teman-teman di bidang pembinaan. Pak Kadis mohon izin, ini sesungguhnya juga adalah respon terhadap kebutuhan teman-teman guru kami di sekolah-sekolah, bahwa teman-teman itu membutuhkan dari sisi kepraktisan, dari sisi kemudahan, serta menjawab perubahan-perubahan teknologi. Sehingga kami di ketenagaan mencoba, walaupun mungkin inovasi ini masih sangat sederhana Bapak Ibu teman-teman, tapi paling tidak mencoba mengubah cara berpikir kita yang selama ini administrasi kegiatan utamanya dalam pembayaran insentif dan tunjangan masih berbasis kertas, yang akhirnya kita ingin ubah dia berbasis digital teman-teman Bapak Ibu. Insya Allah sebentar setelah acara pembukaan itu kemudian akan kita buat sosialisasinya dengan teman-teman operator juga, dengan tim kerja di pembinaan ketenagaan. Ini yang pertama Bapak Ibu teman-teman. Yang kedua mohon izin Pak Kadis, kami juga ingin menyampaikan bahwa aplikasi sederhana ini itu memang benar-benar melibatkan rekan-rekan guru di Bantaeng Pak. Jadi yang terlibat dalam pembuatan aplikasi ini juga bukan pihak dari luar, tapi sebenarnya juga adalah bagaimana berkolaborasi sebagaimana yang Pak Kadis sampaikan. Kita tetap harus koordinasi, kolaborasi dengan siapa saja yang mau terlibat dalam pendidikan ini. Untuk itu Pak Kadis, kami kolaborasi dengan Ko-Kapten Belajar ID di Kabupaten Bantaeng. Ada tim Pak Sandi, Pak Sofian, dan teman-teman di komunitas guru belajar juga mencoba untuk berpartisipasi gitu ya, menciptakan sistem atau mekanisme pelaporan atau pemberkasan sertifikasi yang cukup mudah, yang cepat, sehingga teman-teman dari gunung kasihan itu tidak perlu datang ke dinas hanya sekedar untuk mengumpulkan berkas. Itu kira-kira semangat utamanya. Nah, yang terakhir mohon izin Bapak Ibu teman-teman, kami ingin menyampaikan bahwa dari tim penyelenggara saya mewakili teman-teman ingin mohon maaf lebih awal bahwa mungkin sistem ini tidak sempurna, mungkin akan banyak kekurangannya, masih banyak yang harus diperbaiki, tapi menurut kami harus dimulai. Karena kalau kita mulai sekarang, ada kesempatan untuk memperbaiki pada periode-periode atau mungkin pada bulan-bulan berikutnya. Mungkin ini yang saya ingin sampaikan Pak Kepala Sekolah, Pak Pengawas, mohon izin supportnya, dukungannya terhadap kami untuk selalu memperbaiki diri, memperbaiki tim dari hari ke hari. Demikian Bapak Kepala Dinas, terima kasih banyak atas dukungannya, supportnya, dan saya juga ingin menyampaikan teman-teman bahwa inovasi kita sampai di titik ini itu juga karena memang dukungan full dari Pak Kadis Pendidikan. Beliau di awal-awal sudah memberikan titik tekan, kalau bisa kita melakukan inovasi, ayo mulai melakukan sekarang gitu ya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak atas support, dukungan pimpinan terhadap tim-tim kami di bidang pembinaan ketenagaan khususnya. Demikian dari saya laporan Bapak Ibu, mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita sukseskan inovasi ini sama-sama, kita refleksi sama-sama. Jika ada kekurangan, ayo kita berikan masukan apa yang mesti kita perbaiki. Demikian dari saya, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus peluncuran secara resmi program Portal Baik oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng, Bapak Detrandes Muslimin, MMSI. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedengaran enggak? Kedengaran? Dengar Pak, dengar. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Dinas yang sempat ada di ruangan ini, Pak Kabid Ketenagaan, teman-teman para kepala sekolah SD, SMP, TK, teman-teman pengawas yang sempat juga hadir di sini, teman-teman guru senior atau mitra komunitas belajar, serta teman-teman operator yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada pagi menjelang siang ini kita masih mendapatkan nikmat kesehatan sehingga kita semua bisa bergabung di acara peluncuran inovasi portal baik untuk Dinas Pendidikan ke depan bisa lebih baik. Dan terlebih pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang menjadi rahmatan lil alamin. Sebelum kami lanjut, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua karena keterlambatan dalam masuk di acara ini. Itu disebabkan karena adanya beberapa acara tadi yang tidak sempat kami ukur waktunya sehingga sempat molor masuk melewati jam 10. Mudah-mudahan ke depan kami tidak melakukan lagi sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini bisa tepat waktu dan teman-teman semua bisa mengatur waktunya kapan ikut rapat, kapan selesai sehingga tidak ada waktu yang molor. Baik Bapak Ibu sekalian, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Kabid yang telah membuat suatu terobosan baru dengan membuat inovasi bernama Portal Baik atau Poros Data Digital Pemberkasan Insentif Tenaga Kependidikan. Inovasi itu adalah suatu nama yang sering kita dengar di mana-mana, arah inovasi, ada apa lain sebagainya. Inti daripada inovasi ini adalah membuat sesuatu terobosan baru yang intinya bagaimana kegiatan itu bisa lebih sempurna, bisa lebih mudah, bisa lebih gampang, dan yang paling utama adalah penghematan waktu dan penghematan biaya. Sehingga aplikasi yang dibuat ini perlu kita memberikan dukungan penuh sehingga asas manfaatnya ke depan bisa kita rasakan. Di mana dirasakan pertama adalah ketika kita menyetor, kita diminta berkas terus harus menyetor dalam bentuk fisik. Yang pertama pasti menggunakan biaya yang cukup besar. Harus fotokopi berapa lembar, sudah itu dibawa kemana-mana sampai masuk ke Dinas Pendidikan, sampai di sini diverifikasi ada ekor lengkap, dibawa lagi kembali. Ini akan memakan waktu yang banyak dan memakan biaya yang besar. Nah, dengan inovasi ini, Bapak bisa kirim di mana saja, bisa di warkop, bisa di tempat mengajar, atau bisa kita jalan-jalan ke mall sambil mengirim data. Itu bisa kita lakukan. Jadi mempermudah. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, tidak lagi kita face to face, tidak lagi ketemu langsung dengan teman-teman Dinas Pendidikan. Yang mungkin kebiasaan-kebiasaan dulu ada istilah bawa-bawa amplop, kalau amplopnya tidak ada, berkasnya tidak diproses, ini tidak ada lagi. Jadi tidak ada lagi amplop-amplop, tidak ada lagi berkas-berkas yang diperiksa. Semua masuk dalam sistem dan sistem yang melakukan verifikasi. Namun kalau berkasnya tidak lengkap, tentu kita akan melakukan komunikasi kembali antara panitia yang ada di Dinas Pendidikan dengan teman yang punya berkas untuk dikomunikasikan berkas apa yang tidak lengkap. Karena biasanya kalau tidak lengkap ya kita langsung TMS kan, tidak memenuhi syarat. Kalau lengkap langsung memenuhi syarat. Kemudian saya kira latar belakangnya jelas. Pemberkasan administrasi, tunjangan profesi guru dan tenaga pendidikan lainnya selama ini masih berbasis kertas. Ruangan dipenuhi dengan ini juga terlalu banyak berkas di sini. Soalnya dari seginya bagus juga kan berkasnya bisa dijual ke penjual kertas.
Tapi saya kira itu bukan tujuannya. Yang tujuannya kita adalah bagaimana kegiatan ini bisa lebih efisien, bisa lebih efektif, mempermudah teman-teman. Jadi tidak perlu susah-susah, sertifikasinya bisa gampang diterima. Sekolah jauh juga tidak perlu harus jauh-jauh ke dinas pendidikan untuk mengirim membawa berkas. Apalagi yang ada di Panjang misalnya atau ada di Lanjing, kan setengah mati ke dinas pendidikan, sampai di sini lagi orangnya tidak ada, ya, itu lagi jadi masalah. Makanya inovasi portal ini saya berharap teman-teman semua bisa memberikan dukungan yang penuh. Sebentar setelah selesai pembukaan akan diberikan bimbingan teknis khusus. Kalau misalnya dalam awal kegiatan ini ada yang belum sempurna, sambil jalan kita sempurnakan. Sambil jalan kita memperbaiki. Namanya juga barang baru, pasti tidak mungkin lebih sempurna 100%. Jadi sambil jalan, sambil kita perbaiki, sambil kita sempurnakan. Apa tujuan daripada aplikasi ini? Yang pertama praktisnya. Seperti saya sampaikan tadi bahwa praktis itu adalah pemberkasan administratif yang profesi mudah dilakukan. Tidak menumpuk, tidak merepotkan, serta verifikasi bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian cepat, waktunya cepat. Proses pengiriman berkas tidak lama. Proses verifikasi dan validasi sangat cepat. Jadi tidak memakan waktu lama. Sambil kita minum-minum kopi bisa kita kirim berkas. Sambil kita makan cendol waktu buka puasa bisa makan berkas. Kemudian visi belajar adalah mendorong upaya Kementerian Pendidikan Ristek untuk mendorong transformasi digital. Intinya di sini bahwa teman-teman guru yang mungkin masih gagal teknologi, yang tidak bisa mengoperasikan laptop, saya kira saya bisa sampaikan teman-teman, kau tidak belajar 1 hari itu bisa pintar. Yang penting ada kemauan, ada rasa ingin pintar, ada rasa ingin mengetahui. Insya Allah kita akan pintar. Jangan selalu dominan di kepala kita bahwa saya tidak tahu. Sampai kapan kau bisa tahu? Sampai kapan teman-teman bisa tahu? Kalau selalu ada di hatinya itu rasa tidak tahu melulu. Saya kira itu saja dulu yang saya dapat sampaikan pada hari ini, dan tentu komunikasi dan koordinasi selalu kita lakukan sehingga bukan hanya portal baik, mungkin ada lagi portal-portal selanjutnya yang kita akan munculkan untuk memperlancar proses-proses pelayanan kepada teman-teman guru. Jadi sedapat mungkin nanti kita pertemuan juga pertemuan begini saja. Jadi kami juga menghemat, tidak mengeluarkan biaya konsumsi. Bapak juga tidak susah-susah untuk mencari pembeli bensin menuju kantor dinas pendidikan. Saya kira seperti itu. Dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, peluncuran inovasi portal baik atau poros data digital pemberkasan insentif tenaga pendidikan saya akan dimulai. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati kita dan merahmati kita dan selalu memberikan perlindungan. Dan saya berharap juga teman-teman semua, khususnya kepala sekolah, guru, para operator, selalu sehat selalu untuk bagaimana berpikir, bagaimana bekerja untuk selalu meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Kabupaten Bantaeng. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya penutupan. Dengan berakhirnya acara penutup, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara peluncuran portal baik. Dan marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya akan ada sosialisasi oleh tim kerja pembinaan ketenagaan. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu teman-teman, terima kasih banyak Pak Kadis sudah meluncurkan sama-sama program kita. Dan Bapak Ibu teman-teman, sesi ini bisa diikuti oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah, teman-teman guru juga boleh. Jika ada waktu, tapi ketika ada kesibukan, maka kami persilahkan ke teman-teman sekolah bisa mengerjakan yang lain dengan catatan operatornya ada di ruangan ini, teman-teman.
Jadi sepanjang kalau perwakilan operator ada, maka silahkan, cukup operator yang bisa mewakili sekolah, atau kalau mau semua bergabung sampai sesi akhir, itu juga boleh ikut serta Bapak Ibu teman-teman. Yang jelas ini bisa ditinggalkan bagi misalnya kepala sekolah yang ada urusan lain, bagi teman-teman guru yang sudah ada perwakilannya, itu boleh boleh meninggalkan pertemuan kita. Terima kasih banyak Bu Sek. Kalau Bu Sek juga ada agenda lain, silakan Bu Sek. Biarkan ini menjadi agenda kami bersama dengan teman-teman operator atau teman-teman pelaksana sertifikasi di satuan pendidikan di semua jenjang. Demikian, terima kasih banyak Pak Kadis, Bu Sek, Pak Pengawas yang sempat hadir pada kesempatan ini, teman-teman dari organisasi profesi. Untuk itu saya panggilkan tim, serahkan ke tim Pak Sandi, Pak Sofian, Pak Anto, dan teman-teman yang lain. Saya persilakan Pak Sandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng. Mohon izin Bapak Ibu, di sesi pagi ini izinkan saya untuk mensosialisasikan terkait dengan portal baik yang baru saja diluncurkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bantaeng. Ucapan terima kasih juga kepada Bidang Pembinaan Ketenagaan karena telah melibatkan kami untuk menjadi tim kerja dalam portal baik ini. Di bulan suci Ramadan ini, Bidang Pembinaan Ketenagaan tetap melakukan kerja-kerja kebaikan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bantaeng. Dan salah satu kerja-kerja kebaikan itu adalah dengan meluncurkan portal baik ini yang dimana menjadi langkah untuk Dinas Pendidikan mengefisiensi atau mengaktifkan terkait dengan pelayanan intensif guru ya. Mohon izin saya langsung saja share screen dan mensosialisasikan terkait portal baik ini. Oke, baik Bapak Ibu, lanjut. Jadi di sini rencananya kita akan memulai di triwulan 1 ya. Jadi adapun batas form pengisiannya di sini sudah disampaikan namun belum ditentukan. Tapi akan ada nanti batas pengisian form ini yang menjadi perhatian kita semua ketika nanti telah dibuka untuk tidak menunda-nunda ketika bisa dikerjakan sesegera mungkin. Akan ada juga petunjuk yang Bapak Ibu nanti yang bertugas untuk mengirimkan berkas-berkas ini untuk membaca petunjuknya mungkin secara teliti ya supaya tidak ada miskonsepsi. Jadi petunjuknya itu yang pertama membuat folder dengan nama yang telah ditentukan di sini format. Kenapa diberikan format? Agar lebih rapi ya ketika nanti terkumpul pada datanya bidang ketenagaan. Kemudian kita akan diarahkan untuk menyiapkan berkas-berkas berikut. Ya ini mesti di print out ya. Kalau bisa tidak di print out boleh juga. Nanti akan disatukan di file PDF. Jadi yang pertama adalah SPTMJ sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi tidak ada perbedaan apa berkas yang Bapak Ibu masukkan di tahun lalu atau saat ini. Yang berbeda itu cuma kalau tahun lalu kita masih membawa berkas ke Dinas Pendidikan, sekarang kita hanya mengirimkan saja, bisa dari sekolahnya Bapak Ibu, kapan di mana saja ya. Kemudian setelah berkasnya sudah sedia, seluruh berkas itu di-scan Bapak Ibu ya, dan pastikan hasil scan-nya itu terbaca jelas, serta teksnya tidak terpotong. Ini yang mesti jadi perhatian kita semua, karena terkadang ketika kita melakukan scan itu, hasilnya itu belum baik ya, entahkah itu teksnya terpotong, atau blur, atau tertimpa bayangan, sehingga ada teks yang kurang jelas.
saya rasa untuk seperti ini bisalah kita atasi karena sudah terbiasa ya. Sisa kita memperbaiki cara untuk men-scan-nya nanti. Nah, setelah berkasnya itu di scan, kemudian berkas disatukan dalam file PDF setiap GTK dan merename berkas tersebut menjadi nama GTK sesuai di Dapodik. Itu juga penting ya. Jadi misalkan satu guru itu berkasnya dibuatkan PDF tersendiri dan namanya nanti diubah menjadi nama ya guru tersebut sesuai Dapodik. Kemudian yang terakhir, tambahkan berkas file PDF setiap GTK ke dalam folder yang telah dibuat pada poin 1. Jadi di poin 1 ini memang kita diarahkan untuk mengakses Google Drive. Di Google Drive ini kita membuat folder Bapak Ibu. Nama foldernya itu ini, berkas TPG nama sekolah, triwulan 1 tahun 2023. Jadi triwulan-triwulan berikutnya juga akan ada form-formnya. Kemudian caranya seperti ini. Sebentar saya akan presentasikan atau tunjukkan caranya supaya lebih jelas lagi ya. Di form ini kemudian kita akan dimintai nama pengirim berkas. Jadi satu sekolah Bapak Ibu hanya satu ya, satu orang saja yang mengirim. Silahkan disepakati saja siapa yang ditugaskan, entah itu operator, kepala sekolah atau siapa saja guru yang bisa mengerjakan ini. Kemudian akan ada status pengawas kepala sekolah dan guru serta operator. Jadi pengawas juga ya Bapak Ibu, mohon izin Bapak Ibu pengawas nanti juga akan bisa mengakses layanan ini. Kemudian akan ada akun belajar ID. Di akun belajar ID ini mohon diperhatikan secara seksama penulisannya. Karena kenapa? Nanti ketika ampra sudah muncul, ampranya itu akan dikirimkan ke email belajarnya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lagi Bapak Ibu datang mengambil ampra ya. Nanti akan dikirimkan ke akun belajarnya Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu bisa download dan memberikan kepada rekan-rekan GTK di sekolah untuk ditandatangani. Nah, setelah ditandatangani, di-scan kembali dan akan ada form pengirimannya. Lanjut akan ada nomor HP. Nomor HP ini akan menjadi sarana ketika ada berkasnya Bapak Ibu yang mungkin belum sesuai atau terlewat. Jadi nanti Bapak Ibu akan diminta juga nomor HP ditulis secara akurat ya. Lalu akan ada kecamatan, ini untuk memudahkan verifikator membagi setiap sekolah per kecamatan, dan akan ada jenjang. Jenjang itu Dikbud itu untuk Bapak Ibu pengawas, ada TK, SD dan SMP. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengisi di halaman ini, kita pilih berikutnya saja. Dan nanti setelah itu akan memilih sekolah. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu menuliskan lagi sekolahnya, silahkan dicari saja. Kami sudah menginput seluruh nama sekolah, karena tadi saya memilih jenjang SD, maka yang akan terbuka adalah seluruh sekolah SD Bapak Ibu ya. Begitupun dengan yang lainnya, entah itu TK atau SMP. Untuk Dikbud atau Bapak Ibu pengawas tidak perlu menuliskan nama sekolahnya. Silakan dipilih nama sekolahnya di sini Bapak Ibu. Ini juga berurutan ya sesuai abjad dan nomor. Nah, di sini kemudian Bapak Ibu diminta link folder Google Drive. Jadi Bapak Ibu di poin 1 tadi kita sudah diarahkan untuk membuat folder Google Drive yang bernamanya itu sesuai format ya. Kemudian dalam folder itulah nanti terdiri file berkas-berkas setiap GTK di sekolah Bapak Ibu. Nah, nanti link foldernya Bapak itu yang kita salin dan aksesnya dibuka dan kita tempelkan di sini. Dan kemudian kirim. Jadi sesimpel itu Bapak Ibu. Kita hanya perlu membuat folder, kemudian men-scan berkas yang tadi diminta. Setelah itu memasukkan ke dalam folder dan salin link foldernya ke form ini. Selanjutnya mungkin saya akan menunjukkan ya atau demonstrasikan caranya.
Ya. Oke, baik Bapak Ibu, kelihatan ya? Kelihatan ya Bapak Ibu ya, tampilan saya di HP. Jadi kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana kita mengumpulkan berkas ini hanya menggunakan HP Bapak Ibu ya, jadi tidak terlalu ribet. Yang paling pertama tadi langkahnya bagaimana kita membuat folder ya di Google Drive. Jadi Bapak Ibu silahkan buka aplikasi Google Drive-nya. Setelah itu pastikan yang aktif adalah akun belajarnya Bapak Ibu, entah itu operator atau kepala sekolah. Kemudian kita pilih file yang di bawah ini. Dan yang aktif adalah drive saya. Drive saya inilah Bapak Ibu nanti silahkan membuat folder ya dengan menekan icon plus ini dan pilih folder. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk memberi nama folder. Di poin 1 ini kita diminta untuk memberikan nama foldernya itu berkas TPG, kemudian underline nama sekolah sesuai dapodik ya. Kemudian kita kasih penjelasan triwulan 1 tahun 2023. Kemudian kita pilih buat. Oke, jadi berkasnya ini sudah jadi Bapak Ibu. Setelah jadi, kemudian kita siapkan berkas-berkasnya, lalu nanti kita akan scan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi scan yang biasa Bapak Ibu gunakan. Kalau untuk saya menggunakan aplikasinya itu Microsoft Lens ya Bapak Ibu. Ini simbolnya ini, atau logonya ini ya. Oke, kemudian setelah siap, anggaplah saja ini adalah berkas saya. Di sini akan muncul tampilan scan-nya Bapak Ibu. Akan ada sudut-sudut seperti ini yang Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan berkasnya. Dan tadi saya sampaikan bahwasanya jangan sampai teksnya terpotong ya. Jadi sebisa mungkin kita ketika melakukan scan itu teksnya dapat terlihat jelas, terbaca jelas, tidak ada bayangan dan juga tidak terpotong. Nah, setelah sudah diselesaikan silakan pilih dokumen yang di bawah ini ya, dokumen. Kemudian ambil dokumen. Oke, nanti di sini kita akan diarahkan untuk mengcrop sesuai dengan besar teksnya. Nah, kita bisa sesuaikan entah itu dari atas, dari bawah. Kemudian kita pilih konfirmasikan. Nah, jika berkasnya lebih dari 1 Bapak Ibu, silakan pilih tambahkan di sini di sudut kiri bawah. Nanti kita akan diarahkan untuk menambahkan berkas yang baru. Bapak Ibu bisa kembali men-scan lembaran kedua dari berkas Bapak Ibu. Ini misalnya, ini hanya contoh Bapak Ibu ya terkait berkas saya. Oke, setelah itu silakan konfirmasikan kembali dan pastikan bahwasanya teksnya itu sudah terbaca jelas dan tidak terpotong. Oke, setelah di-scan, kita kemudian pilih selanjutnya dan nanti akan diarahkan untuk meninjau apakah berkas kita sudah sesuai, sudah bagus, kemudian kita pilih selesai. Setelah itu kita ubah Bapak Ibu nama dokumennya seperti tadi yang diminta di form pada poin keempat ya, menjadi nama GTK atau guru atau kepala sekolah yang punya berkas. Misalkan saya Arisandi. Oke. Setelah itu pilih selesai dan kita pilih PDF dan simpan ke telepon. Oke, jadi ini berkasnya sudah jadi Bapak Ibu. Bagaimana kita men-scan, tadi membuat folder dan men-scan, kita sudah selesai. Kayaknya waktunya tidak sampai 5 menit ya. Kemudian kita pilih titik 3 ini dan pilih bagikan. Dan kita bagikan ke drive. Oke, jadi ketika muncul seperti ini, akan ada muncul di bawah bahwasanya siapa, kita akan menyimpan di drive-nya siapa. Jikalau di HP-nya Bapak Ibu punya banyak akun, pastikan dulu bahwasanya yang terpilih itu adalah akun belajar yang Bapak Ibu tadi pakai untuk membuat folder.
Setelah memilih akunnya, kita pilih foldernya, pilih lokasinya di mana kita mau simpan. Kita pilih drive saya, karena tadi kita membuat foldernya itu di drive saya. Dan di sini akan ada berkas TPG yang tadi kita buat. Nah, kita pilih satu kali, kemudian pilih simpan di sini. Setelah itu upload. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Bahwasanya kita mengupload berkas ke drive-nya Bapak Ibu tanpa memakan banyak waktu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, setelah kita upload, kita kembali ke berkas folder berkas yang tadi kita buat. Lalu kita ingin salin linknya ya, karena linknya nanti akan ditempelkan di formnya itu portal baik. Jadi cara menyalin linknya kita klik saja titik 3 pada foldernya, kemudian akan ada di sini bagikan. Atau bisa juga kelola akses ya. Kelola akses, dan di sini akan ada pilihan akses umum. Akses umum saat ini adalah Kementerian Pendidikan SD dan Kebudayaan. Di sini kita ganti Bapak Ibu menjadi siapa saja yang memiliki link. Kenapa mesti seperti itu? Karena kalau Kementerian SD nanti yang bisa akses folder tersebut hanya dari jenjang SD. Sementara verifikator tidak semuanya itu dari jenjang SD. Kemudian di sini Bapak Ibu kita bisa berikan pilihan berikutnya untuk aksesnya pengomentar ya. Oke. Atau editor. Boleh juga, terserah saja Bapak Ibu. Nah, setelah kita merubah aksesnya, kita tekan simbol ini yang link untuk menyalin linknya. Oke. Setelah disalin linknya, Bapak Ibu kembali ke form tadi untuk menempelkan di form tersebut. Jadi kita bisa langsung tempelkan. Mungkin itu sedikit demonstrasi dari saya terkait dengan penggunaan portal ini Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin saya akan serahkan ke Pak Anto ya untuk menambahkan atau adapun sesi tanya jawab Bapak Ibu terkait dengan portal baik ini kita akan buka mungkin di akhir ya. Yeah. Harapannya Bapak Ibu portal baik ini bisa kita sempurnakan pada prosesnya. Jadi kami sangat mengharapkan saran atau masukan dari Bapak Ibu terkait dengan portal baik ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan ke host. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Sandi. Dengan berakhirnya sosialisasi dari Pak Sandi, maka selesai pula kegiatan kegiatan hari ini. Mungkin ada sesi jawab, Bu. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapa nalibakan manitongku? Masih ada sama waktunya tuh. Ada waktunya tuh, Pak. Kalau ada tanya jawab silahkan. Saya kira ada anunya Panto. Oh, Banyak mau ditanyakan, bukan mere, kamu kere. Saya kira Panto. Anto, Hari Budi. silahkan Anto. Mana ini? Pak Korwas. Bisa nanti kalau ada kendala ditanyakan lagi. Korwas nanya-nanya begini. Jadi para senior mau penjelasan kembali. Itu Dari Madura tadi. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin lebih efektifnya ya untuk melakukan sistem jawab, silakan aktifkan mikrofon. Kemudian nanti yang ingin bertanya silakan raise hand, nanti dipersilahkan kemudian membuka mic-nya lebih efektifnya. Terima kasih. Ya, baik. Dari antrian ini saya lihat ada ini Bapak atau Ibu ini Muhaimina Ilyas ya. Silakan Pak, Bu, diaktifkan mikrofonnya. Silakan Ibu Muhaimina. Oke, kayaknya tidak ada ya. Lanjut ke yang raise hand kedua, Pak Haji Ahmad Syarif. Silakan Pak Haji Ahmad Syarif untuk mengaktifkan mikrofonnya. Oke, lanjut. Kayaknya kita melangkah ke yang pesan kedua deh. Ketiga. Ya, Bapak Koordinator Pengawas. Silakan Pak Sainam. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang sama-sama kita hormati banggakan Pak Sandi, ya Ibu Cahaya yang sudah menutup tapi membuka kembali. Segenap kru portal baik, kemudian tentu bidang pembinaan ketenagaan dan seluruh teman-teman kepala sekolah operator yang hadir. Ya, tadi Pak Sandi sudah menyampaikan terkait dengan hal-hal yang bisa kita lakukan dengan menggunakan aplikasi portal baik ini. Yang memang selama ini teman-teman dengan menggunakan secara manual, dan ini satu kemudahan. Cuma memang semudah apapun kalau yang namanya baru itu pasti kadang-kadang ada juga kendala-kendala yang kayak dihadapi teman-teman. Ya, oleh karena itu sebelum mungkin nanti ketika teman-teman dalam hal mengakses aplikasi ini ada kendala-kendala, tentu kita berharap teman-teman tim ini senantiasa memberikan edukasi kepada teman-teman dalam hal penyelesaian kendala-kendala yang dihadapi. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan berkas-berkas nanti yang kemudian akan dikirim di folder yang sudah dibuat. Tadi Pak Sandi sudah mensimulasikan bagaimana mengirim berkas-berkas yang diminta. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa misalnya di berkas-berkas itu kan ada banyak. Tadi Pak Sandi langsung scan dengan scan kemudian secara langsung bisa masuk drive. Mungkin solusi-solusi lainnya mungkin bisa juga dilakukan teman-teman. Apakah ini juga dimungkinkan? Misalnya teman-teman tidak langsung masuk ke drive-nya, dia buat dulu foldernya, dikatakanlah di laptopnya, kemudian berkas-berkas itu di-scan dengan menggunakan misalnya aplikasi yang ada, misalnya Cam Scanner. Ya, setelah terkumpul semua, misalnya
berkas-berkas dari semua guru, kemudian digabungkan dalam satu folder, itu lalu kemudian setelah selesai barulah nanti dikirim atau diunggah di folder folder dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Nah, lalulah setelah misalnya sudah ada di folder itu, di akun belajar ID-nya, di drive-nya maksudnya, nah, barulah kemudian linknya dibagi ke aplikasi yang tadi sudah diperlihatkan kepada kita semua. Ya, ini sekiranya misalnya ini bisa dilakukan. Artinya mungkin tadi yang diperagakan mudah-mudahan bukan satu-satunya cara yang bisa dilakukan teman-teman, tapi banyak cara yang lain lakukan. Yang penting bahwa berkas-berkas yang dibutuhkan tadi itu tersimpan dalam satu folder untuk kemudian linknya itu dibagikan atau disalin di portal baik ini. Ya, yang penting bahwa link itu sudah dibuka dan bisa diakses oleh teman-teman yang punya kompetensi untuk membuka itu. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Koordinator Pengawas Pak Seno atas masukannya. Ya, jadi memang ada banyak cara Bapak Ibu ya yang Bapak Ibu bisa lakukan. Yang terpenting nanti kan yang diminta itu bagaimana berkas-berkasnya Bapak Ibu GTK di sekolah itu tersimpan dalam satu folder, yang kemana foldernya itu kemudian kita masukkan ke Google Drive. Dan dari Google Drive itulah kita menyalin linknya untuk dapat diakses oleh verifikator yang ada di tim kerja bidang pembinaan ketenagaan. Terima kasih banyak Pak atas masukannya, dan juga ini salah satu cara ya untuk Bapak Ibu nanti untuk mengirimkan. Selanjutnya mungkin kita melangkah ke yang kedua ya, yang raise hand kedua. Kemudian ada operator sekolah SMP IT Asadia Dapopo. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Begini Pak, yang mau saya tanyakan Pak, apakah portal ini sudah diberlakukan di triwulan pertama atau bagaimana Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kan ada penguploadan info GTK. Nah, pada saat saya buka info GTK-nya itu sudah tampilannya Pak. Jadi bagaimana caranya untuk mengirim? Terima kasih. Ya, itu saja. Itu saja Pak. Ya baik, langsung saja ya. Pertanyaan pertama, apakah akan dilaksanakan pada triwulan pertama ini? Dari hasil koordinasi kami dengan tim kerja bidang pembinaan ketenagaan, ya akan dimulai ya di tahap triwulan pertama ini. Sedikit informasi juga bahwa kemarin kami ketika diskusi itu ada juga yang bertanya, ada bahan diskusi terkait dengan yang belum valid ya. Mohon izin, mungkin yang belum bertanya kita minta tolong dimatikan dulu mikrofonnya. Kita akan uji coba ya di triwulan pertama, kemudian bagi yang belum valid itu nanti bisa menyusulnya itu dalam artian ketika sudah valid berkasnya kemudian bisa dimasukkan lagi kembali ke dalam foldernya dan mengkonfirmasi ke tim kerja agar kemudian bisa diverifikasi. Lanjut bahwasanya terkait dengan tampilan Ibu GTK, jadi berkas-berkasnya ini Bapak Ibu yang akan kita setor ini, itu kan kita akan satukan dalam file PDF. Dari sini mungkin Bapak Ibu bisa mengkondisikan entahkah itu berkas yang mau kita print dulu atau langsung saja
kita capture atau download PDF lalu disatukan. Jadi tergantung dari Bapak Ibu saja apakah mau di print dulu, karena kan terkadang ada berkas yang mungkin bisa langsung dijadikan PDF ya, jadi dari lamannya. Sisa kita satukan dengan berkas-berkas lainnya seperti daftar hadirnya. Jadi seperti itu Bu. Dari kita saja mau print dulu dari Info GTK atau kemudian kita langsung unduh menjadi PDF di lamannya itu Info GTK. Kemudian nanti disatukan. Nah setelah disatukan lalu diupload ke folder drive-nya. Itu Bu. Terima kasih. Ya, selanjutnya mungkin silakan Pak Saharudin diaktifkan mikrofonnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan nih Pak Sandi tentang apa yang tadi dibahas oleh Ibu Silvi dari SMP Info GTK itu sekarang kan sudah berubah tampilannya. Tahun kemarin itu Info GTK itu masih bisa ada di situ tertulis cetak. Kalau ya, halo Pak Sarudin. Ya, kalau sekarang itu Info GTK itu sudah tidak ada tampilan cetak lagi. Yang kedua, kalau bisa Pak, Info GTK itu mengumpul itu 1 kali saja dalam 6 bulan. Karena Info GTK itu berlaku 6 bulan Pak. Jadi kalau bisa yang tahun kemarin itu yang 2 kali mengumpulkan Info GTK, sekarang 1 kali saja Info GTK itu berlaku 6 bulan. Ya, sama-sama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ini terkait Info GTK ya, tampilannya. Mungkin Pak Anto bisa bantu menjawab itu, bagaimana ketika tampilan Info GTK itu berubah. Pada dasarnya Bapak Ibu, biasanya kan kita mengumpulkan berkas-berkas itu Info GTK-nya di print ya, dari hasil PDF-nya. Cuman kalau sekarang tampilannya berubah, saya juga belum pernah lihat bagaimana. Yang terpenting bagaimana kita mau mengumpulkan berkas itu dalam satu PDF. Sisa nanti Bapak Ibu inisiasikan sendiri mau dijadikan seperti apa. Tapi mungkin ada tambahan dari siapa? Pak Anto ya terkait Info GTK ini. Silakan Pak Anto. Saya jadikan penyelenggara dulu. Ya, silakan Pak Anto untuk menjawab pertanyaan tadi terkait dengan Info GTK. Saya sudah jadikan penyelenggara, jadi silakan diaktifkan saja mikrofonnya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan dari salah satu operator dari SMP 1 Bantaeng. Betul apa yang disampaikan bahwa fitur dari Info GTK sekarang memang adalah fitur baru, tapi walaupun tidak ada tombol cetak, saya kira bisa dengan menekan tombol Ctrl P langsung cetak. Jadi itu akan kita bisa mencetak Info GTK yang ada sesuai dengan tampilan. Tapi kami mungkin untuk Info GTK, kalau kami sementara meminta masukan juga dari teman-teman operator kepala sekolah, intinya bahwa
ketika dia di ketika itu di print, maksudnya diunduh, biasanya kan seperti pemberkasan tahun lalu, guru kepala sekolah itu menandatangani begitu sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengetahui dan menyetujui sesuai dengan gaji pokok yang tertera pada info BTK tersebut. Sebenarnya itu inti daripada pemasukan daripada info BTK, bahwa guru tersebut sudah memverifikasi atas entrian dari gaji pokok yang sudah dientri pada dapodik sekolah. Apakah info BTK itu di print, ditandatangani terus di scan lagi? Karena untuk PT itu sekolah yang kemungkinan PTK-nya banyak, mungkin akan butuh waktu untuk men-scan. Tapi saya ini bukan penyampaian ini bukan final, karena kami harus koordinasikan dan sampaikan dulu ke pimpinan apakah info GTK itu tetap harus diunduh, di print dan ditandatangani oleh guru atau kepala sekolah itu, terus di-upload lagi ke Drive. Ya, terima kasih banyak. Mas Sandi, saya kembalikan ke Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak. Mungkin itu ya Pak Sarudin menjawab pertanyaannya. Jadi bisa langsung ditekan Ctrl P untuk mengunduh atau mencetak ya. Oke, selanjutnya kita ke penanya berikutnya, Pak Sarifuddin. Silakan diaktifkan mikrofonnya. Sudah Pak, ditanyakan sama teman tadi. Oh sudah ya? Oke, terima kasih. Silakan diturunkan. Lanjut Pak Masrur, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Mohon maaf bagi akun orang lain ini. Lupa ganti nama tadi. Oh iya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya agak telat masuknya. Mungkin ada beberapa info yang terlewatkan oleh saya. Ini terkait dengan info GTK yang di print. Apakah memungkinkan untuk tidak di print lagi? Kan sudah ada rekap usulannya. Jadi mengenai golongan, kemudian apalagi daftar gajinya, setiap bulannya juga sudah ada di situ. Jadi mungkin saya pikir karena kan acuannya di situ untuk pencairan gaji, pencairan sertifikasi kan sudah ada semua di rekap rekap usulannya di tiap triwulan. Saya kira itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ini terkait info GTK juga ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Anto ya, bahwa pada dasarnya ketika info GTK itu di print untuk ditandatangani hanya untuk menjadi bukti bahwasanya GTK itu menyetujui atau mengetahui gajinya di situ. Namun untuk cetaknya sendiri atau printnya sendiri, katanya menunggu koordinasi dari pimpinannya. Mungkin itu Pak, nanti akan disampaikan berikutnya. Namun yang terpenting untuk pengumpulan berkasnya tetap dikumpulkan, entah itu mau di print dulu atau dari hasil unduhnya langsung disatukan dengan PDF yang lain. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Lanjut ke Pak Ahmad Rate Daeng Nompo, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin sebagian besar pertanyaan saya sudah dipertanyakan sama penanya yang tadi. Ini mengenai teknis terkait dengan hasil pengumpulan berkas. Jadi apakah bentuk feedbacknya toh? Apakah dalam bentuk WA atau dalam bentuk link, dan berapa lama jangka waktunya? Jangan sampai kita itu kan yang dulu biasanya langsung jadi tahu dikumpul bilang ini salah teknik data, terus kita perbaiki kembali. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi saya ulang kembali ya Pak pertanyaannya, bahwasanya berapa lama ya responnya ya? Iya, jadi Pak Ahmad dari Nompo ketika nanti mengumpulkan, mungkin verifikator itu sudah terbagi menjadi 8 kecamatan. Jadi ketika mungkin dikumpulkan akan langsung direspon oleh verifikator. Di kabarnya itu melalui akun belajarnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu masukkan pada form ya, nanti akan dikabarin di situ. Kemudian juga terkait apakah sudah lolos semua, sudah lolos verifikasi atau belum. Ketika ada yang belum lolos verifikasi, GTK yang ada di satuan pendidikan hanya perlu memperbaiki di foldernya, tidak perlu lagi mengirimkan ulang karena akses foldernya di Google Drive itu bisa diakses kapan saja oleh verifikator. Jadi tidak perlu mengirimkan ulang kembali formnya, cuma hanya memperbaiki di drive-nya saja. Jadi kalau misalnya ada seorang GTK yang berkasnya itu belum valid, itu kemudian bisa diganti dengan berkas yang valid seperti itu. Jadi aksesnya nanti, tapi kan ada juga WA, jadi ketika Bapak Ibu dihubungi, bisa dihubungi melalui WA juga. Namun kami akan maksimalkan untuk akun belajarnya Bapak Ibu. Ampra pun seperti itu, kami akan nanti, tim kerja nanti akan mengirimkan melalui, informasinya akan dikirimkan melalui akun belajarnya Bapak Ibu. Jadi mohon ketika mengisi form, harap penulisan akun belajarnya itu diperhatikan secara baik ya, karena kesalahan satu huruf saja menyebabkan informasinya itu akan tidak sampai kepada Bapak Ibu. Begitupun nomor HP atau WhatsApp-nya. Terima kasih Pak. Kami lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu Pak Muhammad Taslim Sabir. Silahkan Pak, dinyalakan mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya yang pertama, bukan pertanyaan sih, sebenarnya sekedar saran saja Pak, untuk memudahkan bagi teman-teman. Sebaiknya dibuatkan tutorial terus di-share lewat kayak YouTube Pak, supaya misal ada teman yang lupa caranya kan bisa nonton kembali di situ Pak, yang tutorial untuk upload file dan segalanya. Terus saran sedikit untuk layanan Info GTK, kan ada beberapa halaman itu Pak, sebaiknya yang di print itu atau di print screen itu hanya di layanan validasi itu saja Pak, karena di validasi itu kan rangkuman dari semua semua data-data yang lain Pak. Oh iya, mungkin itu. Terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin terkait Info GTK itu saya kembali persilakan ke Pak Anto ya untuk menanggapi apakah hanya lembaran pertama yang akan dilampirkan atau ada lembaran-lembaran berikutnya. Silakan Pak Anto. Nah. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaan dari operator SMP 1 Sapu atau 1 RMRS ini. Ya, tadi saya sempat tanyakan kepada pimpinan tentang pemasukan, apakah masih perlu kita untuk sekolah untuk disuruh memasukkan Info GTK. Karena menyangkut tentang pertanyaan dari Pak Saharuddin tadi itu tentang validasinya kan sudah ada. Tujuan daripada aplikasi ini artinya untuk memudahkan dan semoga pemberkasan itu lancar, jadi tidak ada lagi hambatan. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Kabid Ketenagaan bahwa untuk Info GTK karena sudah rangkumannya sudah ada di rekapan, jadi Info GTK itu tidak perlu lagi diupload. Halo? Ya, siapa? Jadi lagi diupload ya. Jadi Kepala Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan selaku penanggung jawab pengelolaan sertifikasi di Kabupaten Bantaeng tadi sudah sampaikan bahwa untuk Info GTK tidak perlu lagi diupload, cukup untuk rekapan saja. Jadi rekapan, jadi kepala sekolah
sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan harus memastikan bahwa gaji pokok yang ada pada yang atau yang akan dibayarkan atau dalam pra-SK itu sudah sesuai dengan gaji pokok guru tersebut. Artinya mungkin caranya tanya gurunya apa ini sudah cocok apa tidak, karena bentuk legalitas ketika dokumen itu sudah ditandatangani berarti itu sudah melalui bentuk validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan, dalam ini secara individu oleh guru yang bersangkutan. Itu sekian mungkin, terima kasih banyak. Kita kembalikan ke Pak Sandi. Ya, terima kasih Pak Anto. Oke, lanjut juga tadi sarannya ya untuk menambahkan video tutorial ya. Insya Allah Pak, nanti kami akan tambahkan di formnya ya. Jadi untuk setiap poin, ketika ada poin untuk membuat folder, kami akan cantumkan video link YouTube-nya. Ketika nanti diluncurkan ini, ketika nanti disebar formnya ini untuk pengisian atau pengumpulan berkas. Terima kasih Pak. Lanjut ya ke yang terakhir ini, Pak Saripudin, silakan. Pak Saripudin, kayaknya ini tidak ada di tempat. Ya, jadi yang resen sudah habis ya Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau sudah tidak ada, saya kembalikan kepada sebelum Pak Sandi, sebelum dikembalikan. Ya, silakan. Sandi. Ya, silakan Pak. Ya, kami hanya ingin menyampaikan bahwa portal ini untuk teman-teman guru di sekolah. Bagi kami di pengawas, berkas-berkas itu tidak sama dengan teman-teman guru. Jadi mungkin ketika nanti berkasnya dikirim, ya pengawas itu tidak banyak. Ya. Tidak ada podinya pengawas. Iya. Ya, makasih ya, Pak Sandi. Jadi ya siap Pak, sama-sama. Jadi sesuaikan saja Pak berkas-berkas apa yang biasanya Pak Ibu pengawas kirimkan, itu yang dilampirkan di pengirimannya nanti. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu MC ya. Saya silakan. Ya, makasih banyak Pak Sandi. Bagaimana dengan bapak-bapak dan ibu, masih ada yang mau ditanyakan? Baiklah, karena baiklah, karena sudah tidak ada lagi, maka kita akhiri saja dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir ada di kolom chat, silakan Bapak Ibu isi.